di P2.2. Mungkin ada yang udah kerjain ya. Boleh dicek ya teman-teman, apakah kalian udah kerjain P2.2? Sebelumnya mau nanya saya, karena online, udah pada dapat textbook belum sebelumnya? Oh iya benar. Yang angkatan 20? Udah Kak. Oh, sudah? Udah. Beli dalam bentuk textbook. Udah Kak. Beli sendiri atau dalam e-book? Beli sendiri. Beli Kak. Beli Kak. Oke. Baguslah, itu buku sangat berguna teman-teman. Oke. Semoga kalian udah di depan kalian udah ada buku ya. Kita buka P2.2. Kak Michelle boleh, Kak Michelle asik. Nah, ini aku bikinnya di Excel ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kalian mau kerjain sendiri gitu ya, juga boleh teman-teman. Jadi buat latihan kalian. Ini kita interaktif aja ya. Aku mau nanti panggil atau mungkin ada yang mau jawab langsung gitu ya. Jadi kalian juga sama-sama ngerti lah gitu. Udah muncul belum Kak? Bentar, masih loading. Sudah. Oke. P2.2 ya teman-teman. Oke. Di sini itu ada si Emily Stansbury ya. Dia itu instruction-nya ada journal the transaction. Jadi kayak kita jurnal dulu transaksinya pakai yang tadi general journal. Kalian masukin aja ya, masuk debit atau kredit. Coba aku yakin sih kalian udah pada ngerti. Jadi aku mau panggil kalian lah ya. Gak apa-apa kan teman-teman? Kan biar kalian udah ngerti. Aku yakin sih kalian udah ngerti. Aku boleh panggil ya teman-teman. Boleh. Oke, mantap. Aku mau panggil Brandon, boleh gak Brandon? Nomor 1 gimana nih nomor 1? Saya lagi di luar Kak, nggak megang soalnya. Oke, udah. Oke, gak apa-apa Brandon, it's okay. Thank you ya. Oke. Kak, ini halaman berapa ya? Ini halaman 240. Ada gak 240? Yang udah di depan buku siapa? Gak ada. Saya Kak. Ya. Ria mau jawab? Boleh Kak. Ya, boleh. Yang 1 April gimana nih transaksinya? Jadi 1 April itu cash sama share capital ordinary. Terus karena cash-nya bertambah, normal balance-nya cash itu di debit. Jadi karena dia bertambah di debit. Terus share capital ordinary, normal balance-nya itu di kredit. Jadi karena share capital ordinary-nya juga bertambah, jadi dia di kredit. Nominalnya itu 20.000. Ya, betul. Thank you, Rio. Oke, tadi kayak Jesslyn juga ada ya? Kalau Jesslyn, kalau yang 1 April yang transaksi kedua gimana tuh? Itu no entry, Kak. Kenapa no entry nih? Gitu. Karena belum ada transaksi, baik pengeluaran maupun pemasukan. Cuma ngasih tahu doang bahwa dia, hire tuh. Dia, ya itu deh. Ya, oke. Ya, pokoknya teman-teman kalau misalnya emang kayak ini kan hire a secretary nih, di sini kan emang belum ada transaksi, kan cuman baru nge-hire aja, jadi belum keluarin uang juga. Jadi ya no entry. Dan aku mau ingetin kalau emang no entry ya teman-teman. Ya jangan dikosongin gitu, tapi tetap tulis no entry karena takutnya jadinya nggak dinilai gitu kan, sayang gitu. Oke. Selanjutnya di tanggal 2 April. 2 April ada yang mau coba yang 2 April gimana nih jurnalnya? Gak ada ya. Aku pilih ya guys kalau gitu. Aku mau Melisa, boleh gak Melisa? Atau kamu lagi di luar juga jadi gak bisa?
Oke, nggak ada respon. Kalau gitu, aku aja ya biar cepet teman-teman. Oke, ini tuh yang tanggal 2 kan kita paid off rent. Kita bayar sewa. Kalau kita bayar sewa, otomatis kita keluar uang. Makanya cashnya dikredit. Dan kita ada pengeluaran untuk sewa kan. Makanya ada biaya sewa atau rent expense di sebelah debit gitu. Karena kan bertambah ya teman-teman. Ingat expense itu kalau bertambah di debit gitu. Selanjutnya ada tanggal 3. Tanggal 3 aku mau minta tolong lagi, boleh gak teman-teman? Siapa yang mau mungkin? Yang mau Aku coba? deh, Kak, coba. Boleh. Yuk, silakan. Tadi tanggal berapa? Tanggal 3 ya, Kak? Ya, tanggal 3. Jadi tanggal 3 itu dia beli dental supplies on account dari Diesel Company senilai 4.000. Terus jadinya bertambah di debitnya supplies, terus kreditnya account payable karena dia bayarnya on account bukan cash. Betul. Thank you. Oke. Mungkin kamu mau ini gak? Mau nunjuk temen gak kerjain yang selanjutnya nih? Enggak, Kak, kakak aja yang nunjuk. Oke. Oke, thank you ya. Oke, tadi kita udah yang ketiga, sekarang tanggal 10. Tanggal 10 aku mau Kathleen. Hai Kathleen. Semoga kamu ada bukunya ya. Kathleen boleh bantuin aku gak? Halo Kak. Hai. Kamu boleh bantuin aku gak? Yang transaksi tanggal 10 tuh gimana ya jurnalnya ya? Yang Itu kan dia perform dental services sama ya. Gimana nih kalau dia perform service? Keren nggak Kak? Gimana? Services. Heeh. Tapi belum dibayar. Oke, iya betul. Iya. Iya benar, karena belum dibayar. Kalau belum dibayar, jadinya apa? Di debitnya accounts receivable. Oke. Thank you, Kathleen. Oke. Benar ya, teman-teman. Kalau misalnya tanggal 10 itu kan dia perform. Jadi kita udah ngelakuin service gitu kan. Karena udah perform service, terus build nih. Jadi kayak orangnya masih ngutang ke kita, makanya account receivable sama service revenue senilai 5.100. Selanjutnya untuk tanggal 11. Gimana? Lupa matiin. Lupa mute Kak, maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Baik teman-teman, account receivable sama service revenue. Terus ada yang tanggal 11. Tanggal 11 itu kan receive cash. Nah, otomatis kan kita receive kan berarti kita dapat. Kalau kita dapat duit, otomatis duit kita bertambah. Makanya bertambahnya di debit, ya kan? Saldo normal jangan lupa. Terus di sini ada kayak kita tuh di sini tuh yang tanggal 11 tuh kayak belum dilakukan gitu loh, unearned service revenue. Jadi kayak service-nya tuh belum dilakukan, tapi kita belum lakukan tapi kita udah dibayar. Makanya namanya unearned service revenue. Nanti bakal dijelasin juga sama Kak Michelle kenapa sih unearned service revenue itu masuknya ke revenue atau ke utang ya. Nah, itu nanti Kak Michelle bakal jelasin ya, teman-teman. Jadi jurnal itu cash sama unearned service revenue senilai 1.000. Ingat, karena dapat uang gitu. Terus tanggal 20 itu kita receive juga, kita dapat duit juga. Kalau dapat duit bertambah di debit. Jadinya cashnya di debit dan kita perform. Kita udah perform nih. Kita perform service nih kita udah perform service, makanya karena kita perform service jadi masuk ke service revenue. Kita dapat duit,
kita perform, karena kan nambah. Pendapatan kita juga bertambah kan teman-teman, makanya nambahnya di kredit gitu. Terus untuk yang bawah-bawah aku yakin sih kalian udah ngerti ya untuk kayak salaries and wages expense, terus sama account payable, sama akun-akunnya. Cuman ini biar cepet aja, soalnya aku yakin sih yang dasar-dasar ini kalian nggak begitu susah, cuman yang penting ketelitian aja. Jadi intinya jangan lupa dari jurnal-jurnal tadi, itu kalian harus masukin ke the account kan. Kita soalnya post to ledger account. Dari yang tadi nih, di sebelah kanan tadi kan cashnya tuh di tanggal 1 tuh ada tuh nambah 20.000. Otomatis karena dia tuh bertambah, dia tuh di sebelah debit, makanya di account yang tanggal 1 April itu di 20.000 di sebelah kiri, di bagian debit. Begitupun untuk semuanya, untuk semua cash yang lain. Begitupun untuk current expense yang lain. Begitupun dengan supplies yang lain dan teman-temannya. Nah, setelah kalian masukin ke account, kalian udah jumlahin, udah jumlahin, terus udah kurangin, udah dapet nih totalnya, kalian masukin ke trial balance. Trial balance-nya jangan lupa harus seimbang kanan dan kirinya. Gitu teman-teman. Dan biasanya untuk urutan trial balance-nya aku yakin kalian udah tahu ya, bagian awal tuh aset dulu, dari aset baru ke liabilities, dari liabilities baru ke equity. Gitu urutannya. Jadi kalian tinggal post aja nih dari ledger yang tadi, masukin aja tadi cashnya total 16.800 di bagian debit. Kalian tinggal masukin di sebelah situ. Ya kan tadi nih Kak Michelle lagi pusing, maaf ya Michelle. Intinya kayak gitu sih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ngerjain mah teliti, terus saran aku mah baca soalnya benar-benar itu yang paling penting. Terus jangan panik sih, soalnya menurut aku ini kayak paling dasar gitu loh. Kalau kalian salah di sini takutnya ke belakangnya salah gitu. Kita bakal lanjut ke chapter 3 dan 4. Mungkin sebelum lanjut ke 3 dan 4 ada pertanyaan nggak dari yang udah aku jelasin, atau mungkin dari hal lain yang dari chapter 1 dan 2 yang kalian belum paham gitu. Kalau kalian gak berani open mic, boleh chat kok teman-teman, kayak tulis aja, iya paham Kak, oke Kak, kayak gitu boleh. Masih di sini kan teman-teman? Jelas Kak. Paham Kak. Makasih ya, aduh aku seneng banget kalian ngerespon. Oke, kalau gitu Kak Michelle boleh lanjut ke chapter 3 dan 4 yang lebih rumit daripada chapter 1 dan 2. Halo semuanya, masih semangat kan? Jadi sekarang aku membahas tentang chapter 3 ya. Chapter 3 itu ngebahas tentang jurnal penyesuaian. Emang menurut aku agak rumit sih jurnal penyesuaian ini, cuman harapannya aku bisa jelasin sesimpel mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian belum ngerti atau aku kecepatan, boleh langsung dipotong aja, tanya gitu. Jadi langsung aja, ada namanya jurnal penyesuaian atau dalam bahasa Inggrisnya adjusting entries. Adjusting entries itu dibagi menjadi dua, ada yang deferral dan ada yang accrual. Apa itu deferral? Nah, deferral itu kalau kita bayar cash atau kita terima cash di muka. Contohnya apa? Kalau misalnya bayar cash di muka itu, contohnya beban yang sudah dibayar terlebih dahulu atau kita kenal sebagai prepaid. Apa aja sih contohnya prepaid? Contohnya itu misalnya prepaid advertising atau prepaid insurance dan lainnya. Yang kedua, ada yang terima cash di muka. Terima cash di muka itu berarti pendapatan yang sudah diterima di muka, atau nama lainnya disebut unearned service revenue. Jadi misalnya Tata sama aku nih, aku harusnya udah ngasih jasa ke Tata, tapi aku belum ngasih. Sedangkan Tata udah bayar nih uangnya ke aku. Jadi aku udah terima uangnya Tata, tapi aku belum ngasih jasa aku ke Tata gitu. Itu namanya unearned. Terus mungkin aku mau jelasin dikit di sini, kalau prepaid itu dicatatnya sebagai aset. Jadi misalnya prepaid insurance, dia nggak termasuk ke expense, tapi dia tercatat sebagai aset. Dan kalau misalnya unearned service revenue, walaupun ada nama service revenue di belakangnya, tapi unearned service revenue itu masuk ke kategori liabilities. Lanjut yang kedua, ada yang namanya accrual. Kalau misalnya accrual ini kebalikan nih dari deferral. Kalau accrual, expense atau revenue sudah terjadi,
tapi belum kita bayar atau belum kita terima. Contohnya apa sih? Contohnya itu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya gaji karyawan, udah harusnya udah bayar nih, tapi kita belum bayar. Berarti itu jadi beban akrual kita. Terus yang kedua itu ada pendapatan yang sudah terjadi tapi belum diterima. Jadi kita udah ngasih jasa ke orang itu, tapi orang itu belum kasih uang nih ke kita belum menerima uang apa-apa. Sampai sini masih ngerti nggak teman-teman? Atau aku kecepatan nggak? Ngerti, Kak. Oke, makasih ya. Lanjut. Aku bahas dulu yang existing entry deferral dulu nih. Yang deferral itu dibagi menjadi dua. Ada alternatif 1 dan alternatif 2. Kalau alternatif 1 dicatatnya sebagai account asset atau liabilities. Contohnya itu dicatatnya sebagai prepaid insurance atau unearned revenue. Nah, kalau misalnya pakai alternatif 1, kita pakainya angka yang terpakai ya teman-teman. Dan di soal-soal biasanya lebih sering dipakai yang alternatif 1. Yang alternatif 2 sih jarang-jarang keluar sebenarnya. Nah, kalau di alternatif 2, dicatatnya sebagai account revenues atau expense. Kalau misalnya tadi di alternatif 1 disebutnya sebagai prepaid insurance, kalau di alternatif 2, dia dicatatnya sebagai insurance expense. Nah, kebalikan dari alternatif 1 dipakai angka yang terpakai, kalau di alternatif kedua, pakai angka yang sisa. Angka sisa itu angka yang belum dipakai, gitu. Terus lanjut, ini ada contoh soalnya. Yasichi Advertising membayar 600 buat asuransi kebakaran. Nah, dia bilang, yang aku merahin ini, increasing debiting prepaid insurance, berarti dicatatnya sebagai prepaid insurance kan, berarti dia masuk ke alternatif 1. Terus kita lihat nih, angkanya 600. 600 itu tapi buat 1 tahun. Kita harus cari dulu angka yang terpakainya berapa. Ini kan dia bilang dia bayar 1 Oktober, sekarang tanggal 31 Oktober, berarti yang sudah terpakai selama 1 bulan. Nah, gimana cari angka sudah terpakainya? Caranya itu 1/12 bulan, karena 1 tahun itu kan 12 bulan, terus baru kita kali sama angkanya 600. Di sini akhirnya kita dapatlah angkanya 50. Nah, terus kalau misalnya alternatif 1, jurnalnya itu kayak gini, insurance expense per prepaid insurance. Jadi expense yang di atas, prepaid-nya yang di bawah, angkanya 50. Oke, ini yang alternatif 1 boleh dibaca dulu mungkin sama teman-teman, dipahami dulu. Kalau udah, aku lanjut ke alternatif 2 ya. Nah, alternatif 2 itu sama soalnya, sama-sama si Yasichi bayar advertising. Cuman bedanya dia dicatat sebagai insurance expense. Makanya dia termasuk ke alternatif 2. Kalau alternatif 2, pakainya kan angka yang sisa. Berarti kalau misal dari 12 bulan, udah dipakai 1 bulan, berarti sisanya tinggal 11 bulan kan. Nah, cara cari angkanya sama juga. 11/12 bulan dikali 600. Kita dapatlah angkanya 550. Nah, jurnalnya di sini juga beda nih sama yang alternatif 1. Kalau jurnalnya di sini, prepaid insurance-nya di debit dan insurance expense-nya di kredit. Dan angkanya 550. Jadi yang kebalik itu jurnalnya, debit kreditnya itu posisinya beda, sama angkanya juga beda. Gitu. Tapi biasanya sih emang lebih sering pakai yang alternatif 1 ini, pakai angka yang terpakai gitu. Sampai sini mungkin masih ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang kurang jelas biar aku jelasin ulang gitu. Kak Tata mungkin Kak, ngerti nggak Kak kira-kira? Aku ngerti banget, Kak. Aduh. Aku Gadeng. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Lanjut ke yang akrual. Ya, boleh? Kak, prepaid itu tadi masuknya ke aset ya? Iya, prepaid masuk ke aset, kalau yang unearned masuk ke liabilities. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Boleh ya, kita santai Kak di sini. Kak, Ya. mau nanya Kak. Mm-hmm. Ya Kak, jadi tadi kenapa yang prepaid insurance itu dia jadi di kredit ya Kak? Soalnya dia pakai alternatif yang kedua. Kalau misalnya alternatif yang kedua, justru prepaid insurance-nya itu kita tambahin ke debit. Karena kan awalnya tercatat sebagai expense, nggak tercatat sebagai prepaid. Gitu. Oke Kak, makasih. Oke.
Kak, aku juga mau tanya sedikit. Ya, Berarti kalau untuk yang alternatif 2 itu biasanya soalnya itu misalnya perusahaan memperkirakan dapat menghabiskan seluruh eh, insurance-nya dalam 1 bulan gitu. Makanya expense-nya ada di debit gitu. mm. Ikat, makasih. Kalau misalnya yang alternatif 2 tuh biasanya kayak gitu kasusnya. Misalnya dia udah pede nih, semuanya bakal habis. Jadi semuanya dia taruh sebagai expense kan. Ternyata pas di akhir bulan, ternyata masih ada sisa nih. Karena masih ada sisa, makanya misalnya dia kira prepaid-nya bakal habis nih. Makanya dia catatnya sebagai expense kan. Tapi ternyata karena masih ada sisa, jadinya kita harus munculin lagi sisanya itu. Sisanya kita munculin prepaid insurance-nya di debit. Kan prepaid insurance itu masuknya ke aset ya. Jadi kalau kita mau munculin, mau kita tambahin, kayak yang Kak Tata bilang, saldo normalnya di debit. Tuh. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau masih kurang jelas, tadi Rio udah jelas belum, Rio? Sudah, Kak. Udah. Oke, kasih. Lanjut ke accrual nih. Jadi kalau di accrual nggak seribet yang deferral nih. Accrual cuma dibagi jadi 2 aja. Accrued revenues sama accrued expense. Kalau accrued revenues itu kan namanya revenues. Berarti pendapatannya sudah terjadi, namun belum dicatat atau diterima uangnya karena belum ditagih. Jadi contohnya aku udah kerja ini, tugas aku kerjain buat Tata. Tapi Tata belum bayar aku nih, berarti kalau kayak gitu, aku punya piutang dong sama Tata. Piutang itu namanya account receivable. Makanya di sini ada contohnya kan. Contohnya itu accrued interest revenue sama accrued rent revenue. Kalau ini juga jurnalnya bisa dihafalin sih. Jurnalnya account receivable sama revenue. Atau kalau yang mungkin dari SMA-nya dikenalnya piutang di debit, pendapatan di kredit. Terus lanjut yang accrued expense. Beban sudah terjadi namun belum dicatat atau belum dibayarkan uangnya. Nah, ini kebalikan juga dari revenues. Kalau revenues kan harusnya kita udah terima uang, tapi ternyata kita belum. Kalau expense ini, harusnya kita udah keluarin duit, tapi kita belum. Makanya di sini berhubungannya sama account payable. Kita jadi yang ngutang gitu. Di sini jurnalnya expense di debit, payable-nya di kredit. Contohnya itu kayak soal yang di bawah ini. Mungkin kalian bakal lebih ngerti kali ya. Jadi soal yang ini, udah pernah dibahas belum sebelumnya di kelas? Oke, aku coba bahas aja ya. Jadi dibilang kayak gini nih, 31 Oktober 2020, salaries and wages for these 3 days represent an accrued expense and a related liability to Yasuchi. The employees receive total salaries and wages 200 for a 5 day. Berarti satu harinya 400. Those accrued salaries and wages at Oktober 31, 2020 are 1.200, 400 kali 3. Nah, kenapa dapat 400 kali 3 ini? Karena kita lihat dari kalender di bawah ini. Kan dia bilang pembayaran terakhir itu tanggal 26. Tanggal 26 kita terakhir bayar gaji ke karyawan. Terus 27 sama 28 kan hari Sabtu Minggu. Jadi itu kehitungnya libur. Terus sekarang kita tanggal 31 Oktober. Berarti berapa hari nih yang belum kita bayar karyawannya? Berarti yang belum kita bayar itu gajinya gaji 3 hari. Dari tanggal 29, 30, 31. Berarti gajinya 3 hari, terus satu harinya 400. Makanya kita bisa dapat angkanya 1.200. Terus kalau misalnya di soal-soal ujian, mungkin tuh dikasih tahu juga karyawannya misalnya nggak cuma 1, misalnya karyawannya 5. Berarti kalau misalnya 5 orang, harus dikali lagi sama jumlah orangnya itu. Terus kalau misalnya jurnalnya, kayak yang tadi di atas ini, jurnalnya itu expense pada payable kan. Jadi kita bisa lihat di sini, ada salaries and wages expense di debit, ada salaries and wages payable di kredit. Angkanya 1.200. Aku lanjut dulu ya. Ini lanjutannya nih dari soal yang tadi. Tadi kan udah nih kita udah ngutang 1.200 karena kita belum bayar gaji karyawan 3 hari. Sekarang kita lagi ada di tanggal 9 November. Berarti berapa nih total uang yang harus kita keluarin buat bayar beban gaji di bulan November sama utang gaji yang dari bulan sebelumnya, bulan Oktober.
Nah, kita lihat di sini, yang bulan November yang belum kita bayar, berarti kan dari tanggal 1, 2, 5, 6, 7, 8, sama 9. Kenapa tanggal 3 sama tanggal 4-nya aku nggak hitung? Karena itu kehitungnya Sabtu Minggu, jadi emang nggak dimasukin. Nah, di sini bisa kita lihat, berarti kan 7 hari beban gaji yang bulan November belum dibayar. Jadi 7 hari ini dikali juga sama 400. Jadilah angkanya 2.800. Tapi 2.800 ini bukan payable, teman-teman. Ini masih kecatatnya sebagai expense, karena masih di bulan November juga kan dibayarnya. Kecuali yang bulan Oktober kemarin, karena udah lewat bulannya, jadi udah kita catat sebagai utang. Nah, gimana cara lunasinya? Cara lunasinya itu kayak gini. Jadi payable yang tadi 1.200 kita taruh di debit, karena kan saldo normalnya salaries and wages payable di kredit tuh. Jadi kalau kita mau ilangin, mau kita kurangin, taruh di debit 1.200. Terus ada juga nih salaries and wages expense 2.800 dari angka yang tadi, dari angka yang 700 kali 400, dapatlah 2.800. Baru cash-nya, kan kita bayar gaji karyawan pasti pakai uang tunai kita kan. Nah, makanya cash yang kita keluarin adalah total dari keduanya, 1.200 tambah 2.800. Hasilnya 4.000. Untuk chapter 3 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalnya udah jelas, aku lanjut ke chapter 4. Kak, mau tanya. Ya? Itu kenapa 1.200-nya jadi di debit payable-nya? Oke, karena di bulan yang ini kan kita taruh di kredit ya. Berarti pas di akhir bulan tanggal 31 Oktober, itu kita punya utang nih, salaries and wages payable 1.200. Pada bulan November, dia mau lunasin. Kalau dia mau lunasin, berarti mau kita ilangin dong utangnya. Kalau utangnya itu mau kita ilangin, kita pindahinlah ke debit gitu. Tapi karena kita ngelunasinnya pakai duit kas, berarti kasnya lagi yang dikredit gitu. Jadi utangnya hilang, duit kita berkurang. Makasih, Kak. Oke, ada lagi? Kak, itu untuk bayar yang bulan Oktober itu ya? Iya, yang 1.200 buat bayar yang bulan Oktober, yang 2.800 buat bayar bulan Novembernya. Kira-kira udah ngerti belum? Atau kamu belum ngerti yang 2.800-nya ya? Udah, Kak. Oke, makasih. Ada lagi? Atau mungkin Kak Zidan ada yang mau ditambahin, Kak? Oke, aku lanjut ya ke chapter 4. Chapter 4 itu nggak gitu susah sih. Dia cuman ngelengkapin dari accounting cycle-nya aja. Kayak yang tadi Tata udah jelasin. Kan banyak tuh step-stepnya. Dari yang jurnal umum ke buku besar dan selanjutnya. Jadi di chapter 4 ini kita juga mau ngebahas tentang worksheet. Worksheet itu ada berapa tabel nih? Banyak kan, ada trial balance, ada adjustment, ada adjusted trial balance, income statement, sama SOFP. Kalau trial balance itu sama kayak yang Kak Tata udah bilang. Jadi dari buku besar, kita kayak rangkum gitu sih. Dari buku besar kita rangkum lah ke trial balance. Dan di trial balance ini, debit sama kreditnya harus balance ya. Di sini 28.700. Setelah itu, kita kan ngelakuin adjustment tuh. Kayak yang tadi kita udah lakuin. Yang accrual, deferral, alternatif 1, alternatif 2, dan gitu-gitu. Nah, setiap jurnal penyesuaiannya itu bakal kita posting lagi nih di bagian adjustment. Sesuai kayak yang jurnal kita bikin. Misalnya kalau salaries and wages expense di kredit, ya kita taruhlah salaries and wages expense-nya di kredit. Atau kalau misalnya di debit, kita taruh juga di debit. Gitu. Terus setelah adjustment ini, ada kolom berikutnya, adjusted trial balance. Adjusted trial balance ini, angkanya dari mana? Angkanya dari angka di trial balance, terus kita sesuaiin sama angka yang di adjustment. Misal aku kasih contoh yang supplies nih. Yang supplies kan di trial balance debit 2.500. Terus kalau adjustment-nya di kredit 1.500. Di debit 2.500, di kredit 1.500, berarti
saldo di adjusted trial balance-nya 1.000 di debit gitu. Dan selanjutnya juga sama sih. Terus udah nyampe di adjusted trial balance, kan udah keluar semua nih angka-angkanya. Yang kalian lakuin itu tinggal masuk-masukin nih, dia masuk ke kamar mana? Masuk ke kamar income statement kah? Atau masuk ke SOFP kah? Apa sih yang masuk ke income statement? Yang masuk ke income statement itu cuma revenue sama expense doang. Jadi semua revenue dan expense kita pindah-pindahin tuh kotaknya ke kamar income statement. Sisanya kita masukin ke statement of financial position. Misalnya cash, supply, prepaid insurance, sama liabilities, semuanya kita pindahin ke statement of financial position. Mungkin yang perlu kalian perhatiin di sini kan ada namanya unearned service revenue. Ada di belakang namanya nih service revenue. Tapi kayak yang aku udah bilang di awal, dia tercatatnya sebagai liabilities. Makanya dia nggak masuk ke kamar income statement, dia masuknya ke kamar SOFP gitu. Terus setelah kita hitung, dapat nih yang bagian bawah itu, yang 4 itu, kan angkanya beda-beda tuh. Tapi kita harus hitung selisihnya gimana, dan selisih kedua angkanya itu harus sama. Misalnya yang kiri 2860, yang kanan juga harus 2860. Nah, itu angka apa sih? Angka 2860 itu yang menunjukkan apakah itu dia net income atau dia itu net loss. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang worksheet? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kak mau bertanya. Iya, boleh. Untuk nempatin hasil selisihnya, nentuinnya di kredit, di sebelah kredit atau di sebelah debit gimana ya, Kak? Oh, oke. Hasil selisih yang itu, ya. Hasil selisihnya ya. Kalau misalnya setahu aku, waktu itu aku diajarinnya ditambahin di angkanya yang kurang. Misalnya itu ada 7740 sama 10.600. Berarti yang kurang 7740 kan, kita tambahin 2860 di 7740. Makanya dapatlah hasilnya 10.600, 10.600. Yang sebelah kanannya juga, kan yang kurang tuh yang 19.590. Kita tambahin juga 2860. Makanya baru balance sama 22.450-nya. Nah, terus kalau misalnya waktu itu aku diajarin, kalau misalnya mereka jauhan angkanya, itu berarti net income. Tapi kalau misalnya mereka deketan gitu, itu net loss. Karena berarti yang kurang itu kan yang di kreditnya income statement, sama yang di debitnya SOFP gitu. Kira-kira udah ngerti belum? Atau masih aku mau jelasin ulang? Udah ngerti banget, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke worksheet. Dari worksheet ini, kita bisa bikin apa? Dari worksheet, kita bisa bikin financial statement. Financial statement itu ada 3. Yang pertama income statement, yang kedua retained earning statement, sama yang ketiga itu SOFP. Yang pertama kita lihat dulu income statement. Income statement itu sebenarnya simple banget, cuman revenue dikurangin sama expense. Tapi revenue ini harus diperhatiin ya teman-teman, karena biasanya revenue itu bukan cuma berasal dari service revenue. Revenue itu bisa dari rent revenue, atau interest revenue, atau pendapatan-pendapatan lainnya. Sama dikurangin sama total expense, dapatlah net income. Tapi kita lihat kalau misalnya expense-nya lebih gede daripada revenue, berarti itu hasilnya net loss. Lanjut ke retained earning statement. Retained earning statement ini adalah retained earnings awal bulan ditambahin net income atau dikurangin net loss, terus dikurangin dividen, dapatlah retained earning Oktober 31. Contohnya kalau di soal ini, retained earning Oktober 1-nya kan 0. Terus ditambah net income-nya 2860. Jadi ditambah tuh 0 tambah 2860, dikurangin dividen dikurang 500. Dapatlah nanti hasil angkanya 2360. Terus setelah retained earning statement, kita bakal bikin namanya SOFP. SOFP itu jadi ada 2 kolom, bukan 2 kolom, ada 2 kamar. Yang pertama aset, yang kedua equity sama liabilities. Yang aset itu apa aja? Yang aset itu kayak cash, equipment, prepaid insurance, account receivable, itu semuanya aset. Nah, cuman mungkin perlu diperhatiin itu, misalnya equipment nih, itu kan misalnya di sini 5.000. Tapi kalau misalnya kita lihat ada namanya accumulated depreciation equipment, itu dikurangin ke equipment-nya, karena sifatnya accumulated depreciation itu kontra aset.
Jadi kontra aset itu dia kayak ngurangin aset gitu. Jadi yang awalnya 5.000 dikurangin sama accumulated depreciation jadi 4.960. Terus kalau yang equities liabilities juga sama aja. Equities itu terdiri dari share capital sama retained earning, sama liabilities-nya yang ada payable-nya biasa di belakangnya. Sama unearned service revenue, itu masuk juga ke liabilities. Sama mungkin yang aku mau ingetin di sini, angka retained earning-nya jangan pakai retained earning yang awal ya. Kalau tadi kan retained earning awalnya tuh 0 tuh. Kita harus pakai retained earning yang kita dapat angkanya dari tabel sebelumnya. Nih, di sini kan kita dapat retained earning 2360. Jadi dari 2360 kita masukin ke SOFP 2360. Terus nantinya hasil aset sama equity liabilities harus balance ya, teman-teman. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Kak, aku mau tanya. Ya. Bedanya interest payable sama notes payable tuh kayak gimana sih? Oke. Kalau misalnya interest payable itu jadinya biasa kalau kita ngutang di bank itu harus ada bunganya kan. Nah, bunganya itu namanya interest payable. Misalnya ada bunganya ditetapin 10% gitu. Itu biasanya kalau dari bank, kalau misalnya notes receivable itu jadi kayak misalnya aku bikin perjanjian sama Tata. Tak, aku pinjam uang ke kamu ya 40 juta. Terus kamu udah netapin, oh yaudah aku pinjemin, tapi ntar kamu harus bayar ya ke aku. Notes receivable itu mirip sama account payable, tapi beda juga. Bedanya kalau misalnya account, bentar, aku jelasin satu-satu yang mana dulu ya, Tak. Dari aku merangkai kata dari dulu. dari account payable dulu aja, terus dari account payable baru masuk ke notes payable. Jadi mereka nggak bingung. Oke, boleh. Dari account payable dulu deh aku jelasin ya. Kalau account payable itu namanya hutang dagang. Hutang dagang itu kenapa kita bisa ngutang? Karena kita ngutangin barang dagang. Misalnya aku mau jualan baju nih, tapi aku nggak punya modal buat beli bajunya gitu yang aku mau jualin. Jadinya aku datang ke Tata, Tak, gue mau beli baju dari lo, tapi aku mau beli baju dari kamu. Tapi aku ngutang dulu ya, ntar kalau udah laku, baru aku bayar kamu. Jadi Tata kasih nih bajunya ada 100 pieces, tapi ntar bayar ya. Itu namanya account payable, hutang yang dikarenakan oleh barang dagangan kita. Yang kedua ada namanya notes payable, sorry. Kalau notes payable itu emang bikin perjanjian, misalnya kayak, Tak, aku nggak punya uang, aku minjem ke kamu yang 40 juta. Nah, terus setelah kalau misalnya aku pinjam ke Tata, berarti notes payable aku dikreditkan. Karena aku punya utang berarti. Nah, ketika aku mau lunasin 40 juta itu, yang berdasarkan perjanjian aku sama Tata, 40 juta itu aku taruhlah di debit buat ngelunasin pokok utangnya. Tapi kalau misalnya Tata bilang, oke, notes payable-nya udah aku lunasin. Cuma dari notes payable itu biasanya ada interest payable juga. Jadi Tata pinjemin aku 40 juta, bunganya 10%. Berarti 400.000 kan. 400.000 itu sebagai interest payable-nya aku. Makanya ketika aku mau lunasin utang ke Tata, yang aku lunasin bukan cuma pokoknya doang 40 juta, tapi aku harus lunasin juga interest payable-nya yang 400.000 itu. Gitu. Jadi kalau misalnya notes payable pokoknya, kalau interest payable bunganya. Kalau account payable itu utang yang karena barang dagangan gitu. Kira-kira udah ngerti belum? Atau aku ngejelasinnya belibet ya? Maaf ya, aku ngerangkai katanya juga aku bingung tadi. Hehe. Kak mau nanya tentang Ya. yang notes payable. Jadi kan biasanya kalau transaksi itu kadang kita ada yang misalnya ngelunasin notes payable tapi misalnya belum semuanya, jadi kayak masih setengah-setengah gitu. Terus itu pas mau ngitung interest payable-nya itu berdasarkan dari saldo pokoknya atau saldo yang udah dikurangin sama yang udah kita bayar. Itu gimana ya, Kak? Berarti dilunasinnya baru setengah ya? Iya, masih belum dilunasin semua, Kak. Tata mungkin tahu tak jawabannya, atau Kak Zidan mungkin,
Kalau aku sendiri, aku agak ragu sih jujur. Sama aku juga takut salah, guys. Kak Zidan Iya, mungkin bisa bantu, bisa Kak. ya, bisa diulang nggak pertanyaan? Mohon maaf. Ya Kak, jadi misalnya kalau notes payable-nya itu udah kita lunasin tapi belum dilunasin semua. Ya. Terus pas mau ngitung interest payable-nya, kita itu kaliin sama bunganya itu berdasarkan saldo pokok atau saldo yang udah dikurangi sama yang udah kita bayar. Oke. Yang pertama, sejauh ini saya belum pernah dapat soal itu. Mungkin tapi kalau logika harusnya tidak bisa dibayar setengah-setengah kalau bunga. Dibayarnya sekaligus. Misalkan kita punya bunga katakanlah 5 juta. Kita harus membayar 5 juta. Ya, saya utang 5 juta dengan bunga aja 3% gitu kan. Kita tidak bisa membayar misalkan dari 50 juta itu hanya 25 juta. Mungkin maksud kamu 50 jutanya harus dikalikan dengan bunga itu, seperti itu kan? Iya Kak. Misalkan, iya, Kak. Nah, itu sejauh ini saya nggak pernah dapat soal itu. Karena logikanya si bunga hutang ini harus dibayar sekaligus. Tidak bisa di setengah-setengah, nggak bisa nyicil begitu. Mungkin itu jawaban saya. Kak Zidan, mungkin aku ulangin pertanyaannya Rio kali ya. Kalau yang aku tangkap dari pertanyaan dia, bukan hutang bunganya yang dia bayarnya cicil, tapi pokoknya Kak. Misalnya utang 50 juta. Pertamanya dia bayar 25 juta. Terus berikutnya lagi dia bayar 25 juta. Nah, pas 25 juta yang terakhir itu, apakah dia bayar bunganya dari 50 juta atau dari sisanya doang 25 juta itu, Kak? Oh, berarti hanya 25 jutanya. Dari sisanya yang berarti ya? Iya. Itu jadi hutang gitu. Begitu. Oke, makasih Kak Zidan. Sudah jawab ya? Oke. Terima kasih. Kak mau tanya. Ya, silakan. Oh iya, sorry. Apa? Kalau misalnya perusahaannya net loss, kan di retain earnings-nya dikurangkan berarti Kak. Itu berarti nanti hasilnya minus ya, retain earnings akhirnya. Kalau misalkan di retain earning 1 Oktober itu 0, berarti iya minus. Cuman biasanya kalau net loss itu di retain earning awalnya ada angka. Misalnya angka retain earning awalnya 1000, terus net loss 300. Nanti berarti retain earning akhirnya 700 gitu. Biasanya kalau yang net loss nggak mungkin 0 sih awalnya gitu. Oh, berarti biasanya udah ada saldo retain earning sebelumnya ya Kak? Kalau misalnya net loss? Ya, tinggal dikurangin itu sih. Oh iya. Oke. Itu dia yang nanya juga. Bisa open mic saja untuk siapa? Salwa Malihah. Iya, Kak. Ya, gimana? Kalau misalnya mortgage notes payable itu apa, Kak? Itu tuh prinsipnya sama kayak notes payable, cuma namanya mortgage itu kalau di bahasa Indonesia kan amortisasi, tapi prinsipnya sama, persis seperti notes payable, cuma istilahnya saja yang berbeda. Gitu. Makasih, Kak. Ya, jadi tidak ada perbedaan, hanya perbedaan nama, tapi cara menghitungnya sama seperti notes payable. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya, aku lanjut ke closing entries ya. BTW ini aku masih share screen kan ya? Masih. Oke. Aku lanjut ke closing entries. Closing entries itu ada 4 jurnal yang harus kita bikin. Yang pertama, menutup revenue ke income summary. Kedua, menutup expense ke income summary. Yang ketiga, menutup income summary ke retain earning. Sama yang terakhir, menutup dividen ke retain earning. Mungkin kalau misalnya biar lebih jelasnya lagi, aku langsung masuk ke jurnalnya aja ya. Contoh di sini, ada service revenue 10.600. Kalau kita tahu, service revenue itu kan saldo normalnya di kredit. Karena dia biasanya di kredit, kalau kita mau tutup, kita pindahinlah ke debit. Terus yang kreditnya apa nih, Kak? Yang di kreditnya namanya income summary. Angkanya 10.600, sesuai sama angka yang di trial balance yang tadi, trial balance yang terakhir. Terus yang kedua, menutup expense. Expense kan biasanya di debit nih. Kalau kita mau tutup, berarti kita pindahin aja semuanya ke kredit. Baru kita tutup di debitnya itu income summary juga. Angkanya
angka income summary itu total dari expense yang ada ini, yang panjang ini, gitu. Terus yang ketiga itu ada menutup income summary ke retained earning. Kalau ini debit kreditnya tergantung teman-teman, tergantung net income atau net loss. Kalau misalnya net income berarti retained earning-nya bertambah kan? Kalau retained earning bertambah berarti retained earning-nya di kredit. Makanya kalau misalnya net income, debitnya income summary, kreditnya retained earning. Tapi kebalikannya, kalau misalnya dia net loss, berarti retained earning-nya yang di debit, income summary-nya yang di kredit, gitu. Yang terakhir itu pasti kayak gini sih, kalau yang terakhir, dividen pasti di kredit, retained earning pasti di debit. Kenapa? Karena sifatnya dividen itu mengurangi retained earning. Retained earning-nya kan, misalnya untungnya dia berapa, terus harus dibagiin ke pemegang saham, bagian dividen. Berarti bakal mengurangi retained earning-nya itu. Nah, mungkin kalau misalnya di sini harus diperhatiin ya, retained earning yang di sini tergantung sama income summary-nya. Kalau income summary-nya tergantung sama net income-nya, sorry. Kalau net income-nya tadi dapat 2860, berarti retained earning-nya ditambahin 2860. Terus kalau misalnya dividennya di atas kasih tahu 500, berarti retained earning-nya juga 500. Yang penting dibalancein aja, karena debit kredit harus balance terus kan. Itu. Oke, closing interest ngerti? Ngerti, Kak. Kalau udah ngerti, aku lanjut ke post closing trial balance. Sorry, tadi ada yang kelewat. Iya, Kak. Kalau yang net loss sudah dijelasin belum? Udah, Kak. Oh, udah ya. Yang kalau net loss di balik posisi yang di bawah. Nggak dengar sih. Oke, terima kasih, Kak. Lanjut ke post closing trial balance. Kalau tadi yang kita tutup itu jurnal apa sih? Akun apa sih? Yang kita tutup itu akun sementara namanya. Yang kayak expense, revenue, terus habis itu dividen, itu tuh namanya akun-akun sementara. Sedangkan akun-akun permanennya tetap ada. Akun permanen itu apa? Akun permanen itu aset, liability, sama equity-nya. Misal cash-nya yang tadi berapa, tetap ada nih dan nggak berubah. Yang hilang itu cuman yang sementara-sementara doang, yang tadi di atas ini. Makanya pas kita bikin trial balance, sebenarnya sama aja kayak trial balance yang terakhir tadi, yang trial balance sesudah penyesuaian. Cuman bedanya yang akun sementaranya dihapus aja gitu. Terus yang terakhir ini aku mau jelasin correcting entries. Correcting entries ini dipakai kalau misalnya pas ngejurnal mereka melakukan kesalahan. Misalnya harusnya account receivable pada service revenue, tapi dia malah catnya cash pada service revenue. Itu kan salah tuh. Jadi caranya ada dua. Yang pertama, di reverse dulu jurnal salahnya, baru bikin jurnal benernya, atau yang kedua, langsung bikin aja jurnal koreksinya. Gitu sih. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke soal sih. Jadi mau memperjelas, correcting entries ditulis apabila ada kesalahan, gitu kan. Jadi kalau sebuah jurnal tidak ada kesalahan, berarti correcting entries tidak perlu dibuat. Jadi ini opsional, gitu. Oke, makasih Kak Sidan. Ada lagi yang mau nanya? Kamu nanya. Iya, boleh. Kalau yang correcting entries tuh kan biasanya di soalnya tuh pasti udah bikin worksheet, habis itu baru disuruh masukin correcting entries kan. Nanti masukin correcting entries-nya tuh di kolom yang mana? Oke, bentar ya. Correcting entries. Berarti correcting entries itu biasanya kan terakhir-terakhir ya, Kak ya? Terus kalau misalnya itu berarti harus diubahnya ke trial balance yang periode berikutnya nggak sih, Kak? Betul, jadi periode berikutnya baru diganti ya? Ya, jadi correcting entries kan apabila ada akun yang salah. Karena ada akun yang salah, berarti akun yang benarnya nanti tinggal dimasukkan ke trial balance-nya nanti gitu. Jadi, sehingga trial balance yang ada pada di akhir periode adalah yang benar gitu. Jadi nanti kan ketika correct entries kan bentuknya, coba ada contohnya nggak? Aku nggak masukin sih, Kak. Bentar aku cari PPT-nya ya. Iya, aku nggak masukin sih. Oke.
Pokoknya nanti biasanya di soal itu begitu kita sudah melakukan transaksi panjang, nanti bagian akhir ada pertanyaan, ada soal. Berikut adalah jurnal yang akan, bukan transaksi yang akan di correcting. Nanti berarti ada beberapa jurnal yang harus diperbaiki karena ada yang salah. Maka nanti kita akan membuat si trial balance yang baru, sehingga nanti jumlahnya akan menjadi balance lagi begitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, simpennya di mana? Di trial balance yang paling akhir gitu. Jadi diganti nanti angkanya dengan benar gitu. Sudah terjawab? Oke. Berarti di trial balance yang paling terakhir tuh di yang post closing dong? Enggak. Oh, sorry. Berarti harus saya koreksi. Biasanya koreksi itu sebelum post closing. Jadi biasanya kesalahannya tuh kan ada di jurnal umum. Atau sebenarnya gini sih, selama nanti kalian akuntansi itu rasanya untuk correcting entries itu nggak ada. Jadi misalnya kalian harus membuat pembukuan transaksi dari mulai jurnal umum ke jurnal penutup katakanlah. Jadi tengah-tengah nanti tiba-tiba ada jurnal penutup, tolong mengkoreksi jurnal yang salah. Biasanya nggak ada. Biasanya bentuk soalnya itu langsung PG atau di esai. Pertanyaannya adalah dari transaksi berikut terdapat beberapa kesalahan. Maka jurnal entries-nya adalah berapa? Maka correcting entries-nya apa? Nanti baru dijelasin gitu. Jadi sepengalaman saya ngerjain akuntansi itu nggak pernah disuruh masukin correcting entries ke dalam proses ini akuntansi gitu. Bisa andainya karena kalau tadi kalian ada yang masih bingung apa sebenarnya nggak terlalu masalah gitu. Sudah terjawab? Sialan mungkin terjawab. Oke. Mungkin aku sharing juga ya, Cia, kayak waktu kita tuh kayak correcting entries tuh kalau nggak salah nomor 1 ya, Cia, yang waktu esai. Terus baru nomor 2 disuruh bikin worksheet gitu kalau kita waktu itu ya. Oh. Jadi mungkin aja benerinnya di awal gitu. Tergantung sih dia ngasih soalnya kayak gimana. Bisa juga di PG. Jadi dia nggak masuk ke kayak yang kasih dan bilang, dia nggak masuk ke proses yang panjang, dia cuma sebagai satu soal individu doang. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau pertanyaannya harus dimasukkan kemana, yang paling logis adalah masukinnya ke Thank you, Kak Zidan. BTW materinya udah selesai atau belum? Sama satu soal lagi ya? Tinggal satu soal lagi, Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut ya. Kalian udah ngerjain belum ya ACR 4.3 di buku cetak? Yang lagi di rumah, misalnya lagi pegang buku, boleh dibuka ya, halaman 453. Kalau udah ketemu, boleh kasih tahu ya teman-teman, biar aku mulai bahas jawabannya. Hehe. BTW itu yang seri berapa sih? Seri 4 bukan ya? Edisi 4 ya? Iya, betul. Edisi 4, Kak. Yang punya soalnya yang edisi 3 ya udahlah. Beda dikit ya? Soalnya beda ya, Kak? Kalau yang berapa ya? Chapter berapa itu soalnya? Chapter 4. Oh gitu. Oke, aku langsung bahas aja ya. Jadi menurut aku ACR 43 ini udah ngerangkum dari bab 1 sampai bab 4 ini. Jadi menurut aku kalau kalian mau latihan buat UTS nanti, boleh banget nih pakai soal yang ini. Karena soalnya benar-benar emang rumit sih, tapi jadinya kayak mengasah kalian di setiap chapternya udah ngerti atau belum gitu. Coba aku share screen dulu ya teman-teman. Mungkin mau saran soalnya di foto dikirim ke grup aja bisa nggak? Ya nanti sambil mungkin ada yang nggak punya bukunya tapi bisa ngeliat juga gitu. Oke, boleh Kak. Tata kamu yang foto ini tak? Aku bantu share. Ini okay. Oh ya, oke. Bentar ya. Oke.
Oke, sambil nunggu Tatasha, mungkin kita bahas dikit-dikit aja kali ya teman-teman. Jadi di sini itu dikasih tahu trial balance pas awal bulannya, terus ada jurnal umumnya nih yang harus kita bikin. Misalnya jurnal umum 1 Agustus. Jurnal umum 1 Agustus ini dikasih tahu kalimatnya kayak gini. Membayar advertising 400 untuk 2 bulan. Jadi 400 ini bukan cuma buat bulan ini doang, tapi buat bulan depannya juga. Makanya kita catat di sini prepaid advertising di debit, terus karena bayarnya pakai tunai, cash-nya di kredit, angkanya 400. Kata mungkin udah share belum, Kak? Oke, bentar lagi loading ya. Aku ini ke grup yang mana ya? Aku lewat yang multi kajian ya? Iya, kamu kasih ke Kasidan, mungkin Kasidan ya bantu forward ya, Kak ya. Oh, oke, siap. Sudah terkirim ya? Oke. Teman-teman boleh dicek ya teman-teman di grup yang akuntansi itu, yang basement akuntansi. Kalau ada bukunya gitu ya, silahkan sambil dilihat gitu, biar bisa mengikuti. Oke, makasih Kak Sidan. Lanjut ke 3 Agustus. Di 3 Agustus dijelasin nih, dia membayar sewa bulan Agustus sebesar 380. Jadinya expense di debit, di kreditnya itu cash 3840. Mungkin nomor 3 aku mau minta tolong kalian ya yang buat jawab. Siapa ya kira-kira nih? Ada Jesslyn Chandra nggak? Jesslyn Chandra. Oke, boleh bantu aku jawab yang tanggal 3 Agustus nggak? 5 Agustus. Jurnal itu jadi cash-nya di debit sama harusnya accounts bentar. Customers and payment on account. Harusnya accounts payable kali ya, Kak? Oke, makasih ya. Makasih Jesslyn. Nah, di sini aku mau jelasin dikit kenapa di sini bukan account payable tapi account receivable. Emang di soalnya ini ada tulisan nih in payment on account. Tapi kita lihat posisinya di sini kita menerima uang, bukan kita bayar utang. Jadi di sini kan kita menerima uang nih. Jadi misalnya aku andai-andaikan Tata punya utang sama aku, berarti aku ada piutang kan sama Tata. Jadi pas Tata lunasin, cash-nya aku nambah 1.200, tapi account receivable aku ke Tata hilang. Yang awalnya aku punya account receivable 1.200, jadi hilang ke kredit 1.200 gitu. Jadi di sini bukan utang tapi piutang gitu. Orang yang utang sama kita, bukan kita yang utang sama orang. Oke, lanjut mungkin yang 10 Agustus. Bisa tolong Salwa. Iya, Kak. Yang 10 Agustus kira-kira gimana tuh? Sama boleh dijelasin ya tolong. Makasih. Kayaknya silakan lanjut. Kayaknya cash-nya itu dikredit karena bayar karyawan. Itu totalnya kan 3.120. Terus yang expense karena bayar yang sekarang ya, Kak. Iya, betul. Bayar gaji bulan Agustus. Terus yang payable-nya Halo, Kak.
Halo? Ya, kedengeran kok. Oh ya, kalau yang expense-nya tuh bayar 1.700 karena kan bayar yang bulan ini yang Agustus di debit karena expense. Terus kalau yang payable-nya bayar dari yang bulan Juli di debit karena dia bayar utang yang bulan lalu. Bener nggak, Kak? Benar banget. Jadi dia juga sekalian ngelunasin utang yang bulan lalu. Dan kalau ngelunasin utang itu berarti account payable-nya pindah ke debit. Gitu. Makasih Salwa. Terus lanjut lagi ke 12 Agustus. 12 Agustus mungkin lumayan gampang kali ya. Coba Kak Tata bisa bantu Kak Tata. Aku buka dulu ya guys. Aduh, gimana nih Kak Tata nih? Maaf ya, mohon maaf. Aduh, buku aku sudah tidak ada arah guys. Oke, Kakak tadi berapa? 12 Agustus ya? Iya. Jadi 12 Agustus itu kan receive 2.800 cash for service perform. Jadi kita udah melakukan service. Karena kita udah ngelakuin service nih, kita udah ngelakuin jasa kita, otomatis kita dapat duit kan. Nah, kalau dapat duit berarti cash kita bertambah. Kaya nih kita kan. Nambah duit, dapat duit. Nah, kalau dapat duit berarti namanya di debit karena saldo awal lagi ya teman-teman, saldo normal gitu. Nah, karena kita udah ngelakuin service berarti itu jadinya service revenue. Kalau service revenue kan saldo normalnya di kredit. Jadi bertambahnya di kredit. Makanya 2.800 di kredit untuk service revenue. Itu Kakak. Oke, makasih Kak Tata. Mungkin karena buat mempersingkat waktu juga, kita loncat aja ya. Kalau yang jurnal umum ini, aku cuma mau ingetin yang tanggal 29 Agustus nih. 29 Agustus itu dibilang kita menerima uang 780 dari customer, tapi di belakangnya ada keterangan nih, to be performed in the future. Berarti belum kita lakuin nih jasanya. Kita lakuin ini nanti di future. Makanya kita catatnya sebagai unearned service revenue. Karena hitungannya kita ngutang sama dia. Dia udah bayar sama kita, tapi kita belum kasih jasa kita ke dia. Gitu. Terus lanjut, setelah bikin jurnal umum ini harus diposting ke namanya ledger atau buku besar. Ini contohnya aku bikin kayak gini ya teman-teman. Yang biru itu buat saldo awalnya. Karena kan di soal dikasih tahu tuh ada namanya trial balance pas Agustus tanggal 1. Nah, pas tanggal 1-nya itu sebagai saldo awal dari setiap akunnya. Yang warna biru aku tandain. Terus yang warna hitam ini apa? Warna hitam ini dari yang jurnal umum yang tadi. Misalnya, di sini aku bilang, bayar prepaid advertising pakai cash 400. Berarti nanti di buku besarnya ditulis juga ada kredit 400. Selanjutnya juga sama buat yang account receivable, account payable, dan lainnya. Tapi di sini jangan lihat yang hijaunya dulu ya, karena hijaunya itu buat nanti penyesuaian. Sekarang kan kita baru sampai di jurnal umum. Jadi baru sampai yang hitam-hitam aja nih. Hitam-hitam sama yang biru yang awal. Itu. Terus setelah jurnal umum kita lanjut bikin trial balance. Trial balance itu angka-angka dari yang tadi di ledger. Misalnya ini cash-nya berapa, debitnya, kreditnya berapa. Kayak yang tadi Kak Tata bilang, diselisihin. Kita lihat angkanya gedean di debit atau di kredit. Dan angkanya selisihnya berapa. Nah, balance-nya itu yang kita posting ke trial balance ini. Terus setelah kita posting semua, dapatlah balance-nya itu 30.700. Itu. Setelah dapat trial balance ini, kita bakal ngelakuin yang namanya adjustment, penyesuaian. Di soal itu ada di bagian bawahnya jurnal umum. Ada tulisannya adjustment data. Mungkin aku bahas satu nomor dulu kali ya sebagai contohnya. Misalnya, account shows supplies on hand 960. 960 ini dibilang supplies on hand, berarti sisanya 960. Tapi karena di sini kita pakainya alternatif 1, jadi kita pakai angka yang terpakai. Gimana cara tahu angka yang terpakai? Caranya itu dari di trial balance misalnya kita tahu nih, supplies-nya itu ada 1830. Supplies awalnya ada 1830, di akhirnya cuma sisa 960. Berarti yang terpakainya berapa? Yang terpakai itu 870. Jurnalnya itu kayak yang tadi ada di PPT, alternatif 1 itu supplies expense pada supplies. Oke.
Terus yang selanjutnya, yang nomor 2, aku mau minta tolong dong, siapa ya kira-kira ya? Rio deh, Rio boleh tolong bantu aku yang nomor 2-nya? Iya Kak, boleh. Oke. Jadi untuk yang nomor 2, dia transaksinya itu accrued but unpaid employee salaries harus ada 540, jadi itu accrued expense ya Kak. Iya. Jadi untuk jurnal entry-nya itu salary and wages expense di debit, sama salary and wages payable di kredit, nominalnya 1.540. Oke, betul banget. Makasih. Makasih Rio. Jadi betul katanya si Rio, salaries and wages expense di debit, salaries and wages payable-nya di kredit. Karena ini adalah accrued expense yang accrual tadi. Terus mungkin aku bahas satu lagi, yang nomor 3 ini dia bilang ada depresiasi. Depresiasi dari equipment sebesar 320. Jadinya kalau depresiasi itu, debitnya itu depreciation expense equipment, dan kreditnya accumulated depreciation equipment. Sama mungkin aku mau ingatin di sini, kalau bikin jurnalnya jangan disingkat-singkat kayak aku gini ya, soalnya biasa takut dikurangin nilainya. Harus ditulisnya lengkap, depreciation expense equipment. Iya, buru-buru, jadi harus cepat ngetiknya. Ya bener guys, jangan disingkat ya guys, lumayan Jangan soalnya ditiru ya. Benar-benar. Terus mungkin aku bahas satu lagi deh, yang terakhir, yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 dia bilang ada not receivable 4.000, tapi yang mau kita bayar sekarang bukan not receivable-nya, tapi bunganya. Bunganya itu dia bilang dikasih tahu 6% per tahun. Karena 6% per tahun, dan ini kan baru 1 bulan nih dia minjemnya. Berarti cara ngitung angkanya 1 bulan per 12 bulan kali 6%. 6% itu dari soalnya dikasih tahu. Sama kita kali ke nominal not receivable-nya, yaitu 4.000. Dari kita kali gitu, akhirnya dapatlah angka 20. Terus jurnalnya itu, karena ini accrual yang accrued revenue, jurnalnya interest receivable pada interest revenue. Angkanya 20. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Setelah bikin jurnal penyesuaiannya ini, kita posting lagi nih ke Ledger. Jadi setiap bikin jurnal, posting lagi ntar ke Ledger. Ini aku postingnya yang warna hijau nih. Warna hijau ini aku masukin ke setiap akun yang tadi ada di adjustment. Misalnya tadi aku bikin depreciation equipment sama accumulated. Jadi harus aku masukin accumulated-nya di kredit, depreciation-nya di debit. Itu. Terus buat setelah bikin adjustment, kita bikin namanya adjusted trial balance. Adjusted trial balance itu yang ini nih, yang kolom ketiga. Jadi setelah tadi kita bikin adjustment-nya, terus kita masukin nih ke worksheet-nya, kayak yang tadi, debit masuk ke debit, kredit masuk ke kredit, kita harus hitung adjusted trial balance-nya. Misalnya yang ini, supplies, awalnya kan 1830 di debit, terus di adjustment ada kredit 870. Makanya di adjusted trial balance dapatlah angkanya 960. Kita ambil satu contoh lagi, misalnya di accumulated depreciation equipment. Kreditnya kan 600. Terus di adjustment ada lagi kreditnya 320. Oleh karena itu, di adjusted trial balance-nya angkanya 920. Setelah adjusted trial balance ini, kayak yang tadi aku udah bilang, tinggal kita pindahin ke kamarnya masing-masing. Kalau misalnya service revenue sama expense di income statement, kalau teman-teman yang lain di SOFP. Jadi misalnya kas gini, aku langsung pindahin aja dari yang 2020 di adjusted trial balance, aku copy lagi ke SOFP. Sedangkan kalau misalnya yang kayak salaries and wages expense 6140, aku nggak pindahin ke SOFP, aku cuma masukin dia, pindahin ke income statement aja.
Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas atau aku mungkin kecepatan nggak? Cukup jelas berarti ya. Atau Kak Zidan ada yang mau ditambahin, Kak? Ini sudah selesai belum materinya? Dikit lagi, Kak. Dikit lagi? Oke, Iya. saya dilanjutkan saja. Oke, aku lanjutin ke income statement. Income statement ini kayak yang tadi, tinggal revenue dikurangi expense dan dapat net income atau net loss. Di sini karena expense-nya lebih gede daripada revenues, makanya kita dapat hasil net loss. Dari hasil net loss ini, terus kita bikin lagi return earning statement. Return earning statement, dari yang awalnya itu 2.100 nih, saldo awalnya, terus ada net loss 530, dividennya 0, dividennya nggak ada, berarti return earning Agustus 30, tinggal dikurangi aja, 2.100 dikurangi 530, dapatlah nanti hasilnya 1.570. Terus yang terakhir, kita bikin financial statement buat SOFP. SOFP itu dibagi lagi, ada aset sama ada liabilities dan equities. Kayak yang tadi udah jelasin di PPT, tinggal dimasukin aja akun-akun aset itu apa aja, akun-akun liabilities apa aja, dan equitiesnya apa. Cuman mungkin yang perlu diperhatiin di sini, return earnings yang ada di SOFP ini, jangan pakai return earnings yang awal tadi. Pakainya return earnings yang sudah kita hitung di atasnya, yang 1.570 ini. Terus setelah kita total-total, bakal balance nih total aset sama total liabilities tambah equitiesnya. Setelah kita selesai bikin 3 laporan keuangan itu, kita masuk ke closing entries. Closing entries-nya juga sama kayak yang tadi di PPT, cuman bedanya kalau di PPT kan tadi ada 4, kalau di sini cuma 3, karena di soal ini nggak ada dividennya. Jadi cuma ada menutup service revenue sama interest revenue, terus menutup semua expense, sama satunya lagi menutup income summary. Kita lihat di sini nih, kalau net income kan harusnya return earning-nya di credit. Tapi karena ini net loss, jadinya return earning-nya di debit. Gitu. Terus setelah itu yang terakhir, habis ini kita selesai. Jadi yang terakhir ada post-closing trial balance. Post-closing trial balance itu trial balance setelah di closing. Kalau tadi sebelumnya di adjusted trial balance itu masih ada akun-akun sementara, di sini udah hilang semuanya. Yang ada cuma akun-akun tetap, kayak cash, account receivable, not receivable, udah nggak ada tuh expense atau revenue lagi. Yang ini juga perlu diingat, jangan pakai RE yang awal ya, pakainya RE yang udah dihitung di return earning statement. Sudah, sekian dari aku. Ada yang mau bertanya? Yeay, ayo silakan yang mau bertanya guys. Adakah pertanyaan? Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya kita tuh mau bahas banyak soal, tapi berhubung basement memang hanya diberikan waktu 2 jam, mengingat juga di sore hari, ada yang harus beribadah dan aktivitas lainnya, jadi kita hanya bisa melakukannya sekali gitu 2 jam ini. Jadi mungkin nanti ini Excel-nya bisa dikirim aja gitu ya. Oke, Kak. Jadi biar bisa belajar mandiri, soal juga sudah dikasih. Jadi mungkin nanti setelah basement ini bisa mempelajari secara mandiri, karena dari sudah ada soal dan kunci jawabannya, dan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan lagi di grup. Karena sebenarnya sampai nanti UTS, ada yang tahu UTS itu kapan ya? Menjawab satu orang, UTS AK1 itu kapan ya? Hari Senin, Kak, tanggal 9. Pertama ya? Oh, hari Senin? Widih. Udah deket ya? Kalian 1, 2, 3, 4 ya, punya waktu 3 hari lagi ya untuk memperhatikan dan untuk mempersiapkan gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang bertanya di grup, silahkan. Saya akan membantu gitu kan. Karena ini mungkin kurang cukup lah, belum cukup gitu untuk mempersiapkan nanti. Gitu. Tapi harapannya banyak yang tambah mengerti gitu tadi. Gitu. Sama mungkin saya ada sedikit soal UTS tahun lalu. Mungkin bisa dipelajari secara mandiri, tapi nggak ada jawabannya, jadi kalian kerjakan sendiri saja, gitu. Jadi untuk latihan saja. Ditanya juga tuh, Kak, PPT-nya akan di-share nggak ya? Boleh kan? Oh, iya. Si pengajarnya Michelle sama Natasha? Iya, nanti di-share. Excel boleh juga, boleh. Tenang, mantep, tenang guys, tenang. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup. Satu orang menjawab, tidak ada atau ada? Aku kan mau nanya dikit. Nah, silakan. Boleh.
Jadi yang tadi jurnal tanggal 5 Agustus itu kan ditulisnya cash di debit sama account receivable di kredit, bukan accounts payable. Sebenarnya aku masih bingung kenapa itu account receivable, padahal dia based on account. Oke, bentar aku buka bukunya dulu ya. Tadi udah aku tutup soalnya. Atau mungkin Kak Tata masih buka, boleh bantu Kak Tata? Kamu masih tanya aku, Kakak Michelle. Boleh Udah dong. Bentar ya guys, bentar. Abis ini kelar kok, tenang. Oke. Pasti udah mau rebahan nih. Aku juga soalnya. Aduh. Oke, yang tanggal 5 Agustus ya. Oke. Jadi, karena dia bilang di soal ini receive 1.200 cash from customer. Berarti di sini sudut pandang kita itu bukan sebagai pembeli, tapi kita penjualnya nih. Terus berarti pembelinya kita ini belinya on account, belinya pakai account receivable. Contohnya mungkin biar gampang, ini dilihatnya dari sudut pandang aku ya, aku itu penjual dan Kak Tata itu pembeli. Pas Kak Tata beli di aku, dia ngutang nih. Makanya aku punya account receivable di dia sebesar berapa itu? 1.200. Terus Tata bayar ke aku 1.200 itu. Berarti aku nerima nih uangnya Tata 1.200 di cash. Tapi karena aku udah nerima uangnya, account receivable aku jadi berkurang di kredit. Karena si Tata udah ngelunasin utangnya. Jadi aku udah nggak punya piutang lagi sama Tata. Tuh. Beda halnya kalau posisinya aku pembeli. Kalau misalnya aku beli barang, terus aku belinya pakai utang, berarti di akunnya account payable. Tapi kalau aku sebagai penjual, berarti itu account receivable.